Datangnya hari kiamat. Tidak ada satu pun manusia yang mengetahuinya. Namun Rasulullah telah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga kalian melihat 10 tanda besar. Tanda pertama, asap tebal, dukhan, menutupi bumi hingga manusia tersedak dalam gelap. Tanda kedua, Dajjal, manusia bermata satu, yang membawa fitnah terbesar dalam sejarah. Tanda ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ia datang untuk menghancurkan Dajjal dan menegakkan kebenaran. Tanda keempat dan kelima, Ya'juj dan Ma'juj, 2 kaum perusak yang keluar dari balik tembok dan menebar kehancuran. Tanda keenam, matahari terbit dari barat. Saat itu, pintu taubat tertutup untuk selamanya. Tanda ketujuh, binatang besar dari bumi, Dabbah. Ia menandai siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Tanda kedelapan, runtuhnya bumi di timur. Tanda kesembilan, runtuhnya bumi di barat. Tanda ke-10, runtuhnya bumi di Jazirah Arab. Setelah itu, api besar akan keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat berkumpul terakhir. Sebelum sangkakala ditiup, semua ini bukan dongeng, tapi janji yang pasti terjadi. Maka sebelum semua tanda itu datang, bersiaplah, karena tak seorang pun tahu kapan bumi ini akan berhenti bernafas. Umat muslim harus tahu, inilah cara agar selamat dari dukhon. Perlu kalian tahu, asap dukhon terjadi pada pertengahan Ramadan. Jika kalian mendengar suara letusan, maka larilah ke dalam rumah. Lalu kalian tutup pintu dan ventilasi jendela dengan rapat-rapat. Carilah selimut, lalu kalian masuk ke selimut. Setelah itu kalian baca doa ini sebanyak 3 kali. Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh pahala. Bismillah, mari kita sebarluaskan. Every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I could fly. Kalau kamu pikir laut sudah cukup tenang, tunggu sampai 2 monster ini bertemu. Inilah Bloopzilla versus Megaworm, 2 raksasa laut yang ukurannya sama-sama di luar logika. Megaworm muncul duluan, tubuhnya memanjang ratusan meter. Begitu Bloopzilla muncul, Megaworm langsung bergerak. Bloopzilla menyerang dengan atomic breath-nya, tapi Megaworm bisa menghindar dan menelan Bloopzilla hidup-hidup. Semua makhluk laut mengira pertarungan sudah selesai. Sampai dari dalam perut Megaworm, cahaya biru mulai memancar. Bloopzilla bangkit, mengaktifkan atomic breath-nya, dan merobek tubuh Megaworm dari dalam. Kalau Bloopzilla melawan monster lain, siapa yang cukup kuat buat bertahan dari serangan ini? Apakah kamu pernah kepikiran kalau 3 monster laut ini bisa berevolusi jadi Zilla? Semuanya berawal dari Bloop, makhluk misterius yang hidup di kedalaman samudra dan mampu mengguncang lautan. Dari kekuatannya, lahirlah bentuk baru Bloopzilla. Lalu dari dasar laut yang sama, muncul El Gran Maja. Tubuhnya sebesar gunung es, dan ia menjadi penguasa arus laut. Hingga akhirnya berevolusi menjadi El Gran Majazilla. Tak berhenti di situ, dari panas bumi muncul Seether, makhluk pemakan energi yang bisa bertahan di dekat magma. Ia pun menunjukkan evolusinya menjadi Seether Zilla. Kalau ini benar, berarti Zilla bukan ciptaan manusia, tapi pewaris laut purba. Apakah kamu setuju?